Halo guys, kembali lagi di channel Absurdly. Kali ini kita akan membawakan cerita dari sebuah tweet di Twitter yang diupload oleh @queertyping dengan judul Dendam Sebuah Aksi Pembalasan. Jika dalam cerita ini ada beberapa pihak yang tersinggung, kita mohon maaf karena kita percaya tiap cerita pasti bertemu dengan tuan dan puannya sendiri dan tidak ada maksud kita untuk menyinggung dengan sengaja. Selamat menikmati. Cerita ini dari sudut pandang Purnama. Sebuah saksi pembalasan. Aku adalah anak terakhir dari keluarga kecil. Aku tinggal di kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Selesai sekolah dasar pada tahun 1998, di mana keadaan negara waktu itu seperti apa yang pernah Mbah Sura kakek ceritakan, keadaan sedang kacau karena krisis moneter. Sejak tahun itu, selesai sekolah SD, aku ikut bekerja sebagai kuli angkut di salah satu toko sembako yang jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah. Dari tahun 1998 sampai 2004, aku menghabiskan masa bermainku untuk bekerja karena tidak ada pilihan lain. Hanya itu untuk meringankan beban keluarga. Dan pada saat itu, dua kakakku juga bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Berangkat dari rumah menuju toko menggunakan sepeda pemberian Abah tidak membuat aku harus bersedih. Karena nasihat dari ayah dan ibu juga yang memberitahu bahwa keadaan ekonomi keluarga benar-benar sedang sulit. Dan aku benar-benar merasakannya juga. 3 tahun berlalu, seiring berjalannya waktu, aku sudah sangat terbiasa, bahkan menikmati sekali pekerjaanku. Sampai Pak Mamat yang punya toko memberikan aku sepeda motor untuk sekedar dipakai dari rumah menuju tokonya. 3 tahun selanjutnya, tahun 2004, aku bahkan sudah menjadi supir toko. Karena Pak Mamat sangat percaya padaku dan kebaikan beliau memang tidak bisa benar-benar aku lupakan. Sangat berjasa sekali beliau dalam hidupku. Tiba pada suatu malam di bulan ke-9 tahun 2004, ketika aku pulang dan sampai di rumah, aku melihat rumah tidak biasanya. Terlihat ada Mang Karta, saudara dari ibu. Yang aku tahu sebelumnya, Mang Karta kerja sebagai supir di kota di salah satu majikannya. Orang kaya. Ibu pernah bercerita padaku. Ingat sekali. Assalamualaikum, ucapku sambil masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Nah, ini Purnama baru pulang. Mending obrolkan saja langsung pada anaknya, ucap bapak. Alhamdulillah, kebetulan sekali berarti. Udah gede kamu Pur. Lama sekali Amang tidak bertemu dengan kamu, sahut Mang Karta sambil tersenyum. Iya Mang, udah lama sekali. Lagi libur Mang, pulang kampung, tanyaku sambil duduk di samping ibu. Begini Pur, kondisi istri Amang yang semakin hari semakin menurun. Barusan bahkan Amang habis dari Mbah Sura. Amang mau tidak mau harus ada dulu setiap hari di rumah. Masalahnya, kerjaan Amang jadi supir di kota, di rumah majikan Amang tidak bisa dilepas begitu saja. Malah Amang yang suruh cari ganti dulu sementara. Karena Amang udah tahun keempat. Sekarang kerja sama majikan Amang, ucap Mang Karta menjelaskan. Ibu terserah kamu Purnama. Kalau kamu mau, silahkan diambil. Biar nanti urusan Abah, kamu bilang sama juragan itu. Lagian hitung-hitung kamu belajar juga kan? Sahut ibu menjelaskan dengan pelan. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru juga Pur.
Ini Amang minta tolong sekali, karena cuma kamu ini yang Amang percaya. Apalagi dengar langsung dari istri Amang langsung, lagian juga masih saudara, masa nawarin ke yang lain? Masih ada 2 hari lagi Pur, Amang tunggu keputusannya, ucap Mang Karta. Setelah mengobrol masalah pekerjaan dengan detail, lebih kepada mengurus 2 mobil di rumah majikan Mang Karta dan mengurus kebun bagian belakang saja, sisanya nunggu instruksi dari majikan. Begitu Mang Karta menjelaskan. Selesai obrolan itu, Mang Karta lanjut pulang. Kemudian memang ibu juga yang menjelaskan sakitnya istri Mang Karta yang semakin menurun. Mang Karta adalah adik dari ibu aku sendiri, jadi ibu tahu betul Mang Karta orangnya seperti apa. Tidak ada salahnya Pur, kamu coba dulu. Lagian bilangnya sementara juga, Kang Mamat majikan kamu di toko pasti mengerti. Lagian kamu pernah bilang sama bapak, sesekali pengen nyoba kerja di kota bukan? Ini kesempatan kalau kamu mau, ucap bapak menjelaskan. Iya pak, nanti aku obrolkan dulu dengan abah bagaimana bagusnya. Malam ini juga. Lagian mendengar istri Mang Karta sakit seperti itu kasihan. Aku juga menghargai sekali tawaran Mang Karta percaya padaku pak. Jawabku dengan pelan mencoba memahami. Ibu tersenyum mendengar jawabanku dengan mengusap-usap kepalaku. Walaupun aku tidak mengenyam pendidikan, tapi aku banyak belajar dari abah. Bagaimana ilmu yang sesungguhnya berasal dari hati yang terlebih dahulu. Maka dari itu, pertimbanganku selanjutnya terserah bagaimana abah soal tawaran pekerjaan itu. Selesai makan dan istirahat setelah sholat isya, segera aku berjalan ke rumah abah. Rumah abah hanya di sebelah rumahku, jadi hanya tinggal melangkah saja. Terlihat sambil menghabiskan beberapa batang rokok, memang terlihat betapa kesepiannya seorang lelaki tua yang sudah 5 tahun ditinggal nenek, karena menghadap panggilan ilahi terlebih dahulu. Bah, ucapku sambil duduk di samping abah. Pur, lupa. Abah kapan hari ketemu Kang Mamat, majikan kamu. Katanya makasih banget, kamu kerjanya bisa diandalkan terus. Begitu, ucap abah masih fokus matanya pada buku yang abah pegang. Oh iya bah, kalau gitu alhamdulillah. Barusan Mang Karta, adiknya ibu ke rumah, nawarin kerja di majikannya yang di kota. Karena istrinya sakit, dia sementara mau tinggal dulu di kampung. Gimana ya bah kalau kata abah? Tanyaku perlahan. Abah langsung menatapku sambil melepaskan kacamata yang frame sebelahnya sudah tidak ada itu. Udah ngobrol langsung kamu? Sebelumnya, siang barusan Karta sama istrinya kesini, ke abah datang. Tapi kan abah bukan dokter Pur. Abah cuma tahu ramuan-ramuan dari herbal saja yang sudah lama abah pelajari dan meminta pada Gusti Allah untuk kesembuhannya, ucap abah menjelaskan dengan tenang. Rokok di tangan abah hampir habis, lalu abah meminum sedikit kopinya dengan tenang sekali, menatap ke arahku. Aku tahu tatapan ini bukan sekali saja, karena ini adalah kasih yang abah berikan untuk cucu yang bisa terbilang lebih dekat dengan abah. Ambil tawaran itu. Tanpa kamu tahu jawaban dari abah apa, hati kamu bukan orang yang bisa menolak untuk membantu orang lain. Apalagi ini saudara kita sendiri. Abah juga tahu kamu perlu pengalaman baru. Urusan ke Kang Mamat itu urusan abah. Nanti abah yang izin, ucap abah sambil menepuk pundakku. Bah, tapi ini kan beda. Purnama akan datang ke kota yang dari kampung ini saja pasti lebih dari 3 jam menuju ke kerjaan Mang Karta itu. Purnama masih takut bah, jawabku dengan seadanya
Karena memang masih ada perasaan takut, entah dari mana, tiba-tiba saja datang perasaan itu. Ketakutan itu wajar, Pur. Kamu pertama kali akan pergi meninggalkan kampung, bapak, ibu, dan abah. Dua kakakmu sebelumnya juga begitu waktu awal-awal pergi kerja ke luar kota. Keberanian yang sesungguhnya datang dari rasa takut yang harus dikalahkan, ucap abah dengan tegas. Jujur dan bertanggung jawab. Pesan abah hanya itu. Biarin bapak dan ibu, kamu masih ada abah yang jaga, ucap abah. Kebalik, harusnya ibu, bapak, dan aku yang jagain abah, jawabku sambil bercanda. Setelah obrolan malam itu, aku tidur di sofa rumah abah, menemani abah membaca dan sesekali menanggapi apa yang abah bicarakan padaku. Karena memang sering sekali aku tidur di rumah abah ini. Bah, apa besok saja aku temui Mang Karta ya? Kasihan kalau dia nunggu-nunggu keputusan dari aku, ucapku. Ya udah, besok kamu berangkat ke toko Kang Mamat, abah ikut sekalian. Memang disuruh mampir ke tokonya juga, jawab abah sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Skip. Dan aku berjanji sehabis pulang kerja akan berkunjung ke rumah Mang Karta, sekalian menjenguk Bi Enah, istri Mang Karta, karena memang sudah lama tidak melihat Bi Enah main ke rumah. Sampai di toko pagi sekali, aku langsung bekerja seperti biasanya sebelum aku mengantarkan ke beberapa alamat menggunakan mobil bak yang sudah tidak muda lagi ini. Abah langsung berjalan menuju rumah Kang Mamat, majikanku, yang kebetulan rumahnya di belakang, jadi tidak terlalu jauh. Sedang asik-asiknya memuat barang, tiba-tiba Kang Mamat memanggil aku. Aku melihat Abah juga ada di samping Kang Mamat. Purnama, Abah sudah ceritakan semuanya. Memang sulit sebenarnya. Saya harus mencari lagi orang seperti kamu. Bagaimanapun, ada orang yang lebih membutuhkan. Apalagi itu saudara kamu sendiri. Selesai dari kota sana, kalau kamu mau kerja di sini lagi, selalu terbuka untuk kamu. Lagian sudah seperti anak saya sendiri Purnama ini, Bah, ucap Kang Mamat. Terima kasih, Pak. Aku mengikuti saja bagaimana bagusnya kata Bapak, ucapku pelan. Ya sudah, kamu selesaikan pekerjaan hari ini. Biarkan saya yang mengantar Abah pulang. Sekalian silaturahmi sama ibu dan bapak kamu. Sekalian juga masih banyak yang perlu diobrolkan dengan Abah, jawab Kang Mamat. Siang dan sore hari ini berakhir dengan cepat. Bahkan beberapa teman kerjaku tidak ada yang tahu tentang ini. Adalah hari terakhir di sini. Sampai pada aku pamit pulang seperti biasanya aku lakukan. Pur, ini bawa ada sedikit bingkisan buat keluarga di rumah, dan ini ada sedikit bekal termasuk gaji kamu bulan ini juga, ucap Kang Mamat. Segera aku terima dengan senyum yang sebenarnya aku ingin menangis dalam hati. Mau bagaimanapun, tempat inilah dan keluarga. Terima kasih banyak, Pak. Nanti juga aku bakalan kesini lagi. Kalau urusan Kang Karta sudah selesai, mudah-mudahan istrinya cepat sembuh, ucapku. Iya, Bapak sudah tahu cerita semuanya. Bahkan tadi pagi juga udah ngobrol langsung sama Karta dan melihat langsung kondisi Bi Enah. Memang kasihan, Pur. Bapak senang kamu bisa diandalkan. Kamu orang yang tepat. Bapak pesan satu saja. Yang jujur ya, Pur, di sana, ucap Kang Mamat. Baik, Pak. Purnama akan selalu ingat pesan Bapak. Terima kasih, Pak, sekali lagi, jawabku. Itu motor, dibawa saja dulu. Biar besok atau lusa, Bapak suruh orang untuk ambil. Lumayan buat dipakai sama yang lainnya, ucap Kang Mamat.
Di perjalanan pulang, jujur baru kali ini aku mulai merasakan apa itu perpisahan. Hanya tentang kenang-kenangan, kebaikan saja yang aku ingat. Lamanya waktu dan setiap perkembangan dalam hidupnya, hampir setengahnya tumbuh dan berawal dari sini. Sampai di rumah sore ini, aku langsung kasih bingkisan dari Kang Mamat kepada ibu. Ibu terlihat senang sekali. Apalagi aku cerita, aku punya bekal untuk awal-awal bertahan nantinya di sana, sebagai tabunganku. Kagetnya, ketika aku buka amplop dari Kang Mamat, nominal yang Kang Mamat berikan 3 kali lipat dari gajiku biasanya. Aku kasih setengahnya kepada ibu untuk bekal di sini. Karena bapak kerjanya bila mana padi mulai panen, baru memiliki keuntungan, itu juga padi dari sawah orang lain. Pur, terima kasih. Semoga rezeki kamu di sana tetap lancar dan ibu doakan selalu kebaikan selalu bersama kamu ya. Ucap ibu sambil meneteskan air mata. Sebelum tidur malam ini, aku siapkan baju-baju dan segalanya yang perlu aku bawa, karena kata Mang Karta barusan ke rumah sore hari sebelum aku pulang, disuruh istirahat saja. Di luar dugaan, besok pagi aku harus berangkat langsung ke kota. Kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya? Stay tune di channel Absurdly ya. Kalau suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian. Ditunggu part 2-nya. Thank you.